qila la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala berkata perkataan yang singkat tapi padat maknanya. Ujar beliau, la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan tidaklah merasakan keasingan bagi orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai keutamaan, orang yang mempunyai kelebihan itu tidak bakalan terasing bagi orang lain. Jadi orang yang mempunyai keutamaan itu dimanapun berada dia tidak menjadi orang asing. Kenapa? Karena orang pasti mengenali inya karena inya mempunyai kelebihan. Bukan hanya masalah akhirat dilebihkan oleh Allah, masalah dunia pun kalau inya mempunyai kelebihan dikenal oleh orang lain. Umpamanya pengusaha, pengusaha besar bus batu bara, biar seminggu habagana di kaladan 7 orang pabus batu bara tahuan orang. Kenapa? Karena orang yang mempunyai kelebihan itu dikenal. Atau umpamanya rupa bungas kayak Nabi Yusuf 7 orang bungas pengat yati pandetang. Padahal ini hanya datang. Belum lagi banyak pepatuhan. Cuman orang yang mempunyai kelebihan itu dikenal oleh orang lain. Kadang merasa asingnya. Nah, tetapi yang dimaksud kelebihan di sini kelebihan masalah ukhrawi, kelebihan masalah keutamaan, yang keutamaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu, orang berilmu toh, orang alim dasar bujur beilmu, bertakwa kepada Allah, di mana aja begana pacang tahuan orang. Ada sarana bandak di tengah kota biar di perdusunan, apalagi misalnya alim, abid, wali, jangankan di kampung tengah hutan gitu nanti orang. Mungkin pernah ziarah ke kuburan seperti di Cantung, kubah yang ada di Cantung itu di hutan, tapi ditunti orang. Kadang-kadang mulai berebai, mulai paringin, mulai samarinda menunti ke sana. Kenapa? Karena la ghurbata lil fadil, kadada asing bagi orang yang mempunyai keutamaan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang apabila manusia mencermati 3 hal ini, bila diamalkannya maka orang itu akan mempunyai kelebihan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat besar. Yang pertama Abu Dzarrin Jundub bin Junadah. Kemudian yang kedua Sayyidina Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang berdua ini luar biasa lah. Pertama Abu Dzar ini ngaran beliau Jundub bin Junadah, beliau orang Ghifar Al-Ghifari. Nah, jadi beliau Abu Dzarrin Al-Ghifari. Nah, jadi beliau ini termasuk orang yang masuk Islam karena melihat keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan diangkat menjadi rasul, kemudian Abu Dzar ini ada di sidang sanak yang bernama Unaisan atau Unais. Dan sanak beliau ini mempunyai pengetahuan daripada ilmu-ilmu kitab terdahulu. Kemudian ujar dan sanak beliau ini, wahai Jundub bin Junadah, wahai Abu Dzar, ikam berangkat ke kota Mekah karena aku mendengar ada seseorang laki-laki yang mengaku menjadi seorang rasul. Dengari pang nangapa yang terjadi di kota Mekah.
Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini berangkat ke kota Mekah mendengar-dengar isu yang terjadi. Karena Nabi kita Muhammad SAW orang yang dicinta oleh orang Quraisy, tapi setelah Rasulullah menjadi rasul, maka orang-orang Quraisy ini sebahagian hasud hiridingki lawan Nabi kita Muhammad. Kemudian Abu Dzar mendengari napa ujar orang, kemudian bulik ke benuanya. Kemudian ujar Unaisan, wahai Abu Dzar, apa yang dikatakan oleh orang Mekah? Kemudian ujar Abu Dzar Al-Ghifar, orang Mekah mengatakan Nabi Muhammad sahir, kahin, syair. Jadi ada yang madahkan Nabi Muhammad penyair, ada yang Nabi Muhammad madahkan penyihir, ada yang madahkan Nabi Muhammad ini orangnya dukun. Jadi Nabi Muhammad ini difitnah dengan segala macam fitnah. Kemudian ujar Unaisan, mengapa nang diajak oleh Rasulullah? Ujar Abu Dzar, nang diajak oleh Nabi Muhammad mengajak kebaikan dan menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian ujar Unaisan, inna wallahi innahu lasadiq wa innahum lakadzibun. Demi Allah Abu Dzar, seluruh orang yang mengatakan Nabi Muhammad sihir, penyihir, kemudian mengatakan Nabi Muhammad penyair, mengatakan Nabi Muhammad itu orangnya dukun, mereka seluruhnya adalah orang pendusta, dan Nabi Muhammad adalah orang yang benar, Nabi akhir zaman. Kemudian berbulik bahasa Abu Dzar, akhirnya beliau masuk Islam di kota Mekah di tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melalui susah payah yang dijalani oleh beliau. Karena beliau mbah bebulik nang kedua kali langsung bertakun, mana seorang laki-laki nang mengaku sebagai rasul. Kemudian ditipu oleh orang-orang Quraisy, kemudian beliau dipukuli orang sampai pingsan. Akhirnya beliau sadar parak banyu Zam-Zam, kemudian beliau minum banyu Zam-Zam selama 30 hari 30 malam kada makan terkecuali beliau minum Zam-Zam. Jadi banyu Zam-Zam itu bisa pian gunakan sebagai makanan, bisa sebagai minuman. Amun banyu biasa hanyalah pian minum sawat 30 hari biar banyu aqua kada makanan, kada betah kada bucur. 30 hari kada dan dimakan ayo. Nah, Abu Dzar Al-Ghifar itu orang yang pernah 30 hari 30 malam kada makan begana di kota Mekah, tapi nang dikonsumsi beliau hanya banyu Zam-Zam. Kemudian beliau ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika berjumpa di malam hari lawan Rasulullah, ujar Abu Dzar, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian ujar Rasulullah, alaikassalam warahmatullah. Maka di dalam Islam yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum itu adalah Abu Dzar Al-Ghifar. Beliau yang memberikan salam lawan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ujar Rasulullah, setelah engkau masuk Islam di malam hari ini, besok engkau langsung pulang ke kampung engkau. Ujar Abu Dzar Al-Ghifar, kada hendak Rasulullah, ulun isuk hendak berteriak memadahkan lawan orang Quraisy bahwasanya ulun masuk Islam. Ujar Rasulullah, jangan bulik aja, tapi tetap keras. Akhirnya esok hari langsung berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tumbur orang Quraisy. Ketika itu kan masih Islam, masih awal-awal. Tangkap orang, pukuli orang sampai taluyuk. Ujar Sayyidina Abbas, sabar, stop. Bonika tahulah mukuli siapa. Ujar orang Quraisy, mukuli orang nama umpati Muhammad nih. Ujar Sayyidina Abbas, ini orang Ghifar. Buhan nikam berdagang ke negeri Syam melalui kampungnya. Bila mati, kamu ada lagi berdagang. Ampihan orang mukuli. Nah, ada perjalanan ini apa ngarannya kampung Ghifar, sedangkan Abu Dzar Al-Ghifar ini laki-laki yang sangat dihormati di kampungnya. Pukuli ha bila hendak kau lagi berdagang ke negeri Syam, ujar Abbas, ampih mukuli. Sok hari bakucak pulang, pukuli orang pulang. Sampai beberapa kali terjadi, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifar bulik ke rumah, kemudian diceritakan lawan Unais, kemudian dang sanaknya masuk Islam di tangan Abu Dzar Al-Ghifar. Padahkan lawan bini masuk Islam bini, kemudian masuk Islam beberapa pengikutnya. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kemudian Islam berataan. Ujar Nabi SAW, Ghifarun ghafarahumullahu subhanahu wa ta'ala. Nah, itu luar biasa lah Abu Dzar Al-Ghifar. Kemudian yang kedua Sayyidina Mu'az bin Jabal.
Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini laki-laki yang sangat tampan. Cara ibaratnya di kampung itu termasuk lalakian yang bungas. Nah, ketujuh banyak orang. Sama na bungas, sama na pintar. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tapi pernah suatu hari Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini pernah hutang lawan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini menagih behimat, sehingga Sayyidina Mu'adz ini bersembunyi di rumah kedua ini keluar. Ketika itu hari Jumat, dan Sayyidina Mu'adz kada turun sembahyang Jumat. Nah, kemudian Nabi SAW setelah selesai Jumatan melihat-lihat kadada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mana Sayyidina Mu'adz? Ujian yang lain kada tahu ya Rasulullah. Karena dahulu kota Madinah itu kecil, jadi ketahuan kayak pian di Kaladan nih. Ini banyak pengeladan nih, mungkin Jumat berapa orang bisa hibak lah. Wah, menghibak ada kaum itu orangnya. Nah, kayak kita nih aja kan pinandu Rasulullah si anu. Imbas sembahyang Jumat Rasulullah menihati kadada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Esok hari tetamu datang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ujar Rasulullah, "Ya Mu'adz, kamana semalam kada sembahyang Jumat?" Kemudian dia Sayyidina Mu'adz, "Ya Rasulullah, ulun tahutang. Orang Yahudi menagih hari-hari ke rumah ulun kada wani hingga ulun bisa bunyi di rumah, jadi kada turun sembahyang Jumat." Tapi ini jangan dituruti kisahnya, inilah ini kisah sahabat aja tuh. Kalau kau ingin aja berarti jar berhutang boleh, jangan sembahyang Jumat nih lain lah. Nah, kemudian mungkin sulit lah bahari kehidupan sahabat sampai hutang-hutang. Kemudian Nabi SAW sontak berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, ala u'allimuka du'aan in kana alaika mislu uhudin zahaban yaqdihillahu ta'ala angka." Ya Mu'adz, hendakkah engkau aku ajari sebuah doa, andai kata engkau hutang lawan orang lain kadar gunung Uhud emas, niscaya Allah akan melunaskan hutangnya daripada engkau. Allah yang akan melunasi hutang ikam apabila ikam mengamalkan dua ini. Jadi harat nih, jadi amunnya kayak gunung Uhud tuh hutang lah kada halus hutang. Kayak gunung Uhud tuh ganal, siapa yang suka makan nih Pak, dan bukannya gunung Uhud ganal ya Pak aja nih. Saya kira 5-10 nanya bisa ada ganal gunung Uhud. Amas menakai masjid nih pian hutang amas bisa triliunan udah hutang. Menang hutang nang 100 juta atau 50 juta apalagi kreditan panci aja. Doa ini insyaallah mujarab. Ini doa langsung daripada Rasulullah SAW lawan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ujar Rasulullah, hendakkah ku ajari ikam doa, andai kata ikam hutang kadar gunung Uhud emas, Allah akan memudahkan membayari hutang itu. Kemudian dia Sayyidina Mu'adz, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Qul, katakan olehmu." Ini doanya lah, dihafali lah, nang hutang khususnya lah. Nah, nang hutang, hendak urihingan pindah adaan bertan sama hutang nih. Nah, doanya dua hutang ini ujar Rasulullah, "Allahumma ya farijal hammi wa kashifad durri wa mujiba da'watil mutarri rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha ar-rahmatika man siwa." Apalah ngalih lih. Nah, ngalih doanya karena catat Madan, insyaallah Madan hafal aja. Namanya ditulisakan. Nah, karena ditulisakan insyaallah di HP dikirim. Nang ada hutang ambil wadah Madan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya, "Allahumma ya farijal hammi wa kashifad durri wa mujiba da'watil mutarri rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha ar-rahmatika man siwak." Ar-rahmati man siwak. Itu doanya lah. Doanya ada di dalam kitab ngarannya Jawahirul Lu'liyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Nah, di sini doa yang di ulun bacakan tadi lah. Nah, jadi doanya tadi, "Ya Allahumma ya farijal hammi wa kashifad durri wa mujibad da'watil mutarri rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma irhamni fi qadaidini rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwak." Itu doanya. Kemudian dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Fawazabtu ala du'a faqudiya
minni dza faqudiya'an dzalik. Maka aku kekalkan baca doa itu sehingga Allah lunaskan seluruh hutang-hutangku. Itu perlu doa itu hafal. Jadi kayak naduh menangis baca doanya, do diamalkan doa ini. Nah, nggih, nangis tah hutang, jangan hutang, atau nang laki menangis bini saya hutang-hutang mau juga. Nah, jadi berhutang diingati juga lah, diperkirakan sekira kau membayari. Makanya jerulun mengariditkah atau apakah dilihatilon penghasilan pian. Ini penghasilan 100.000 sehari, bulanan 2,5 juta, 500.000 sebulan kayak hendak cukup. Kada usah setinggi-tinggi kehendak tuh nah. Jadi makanya nang nyaman tuh hidup sebenarnya sesuai kemampuan. Bila inya pian mampu nang sederhana, jangan nang mewah. Bila pian mampu nang rendah, jangan hendak nang tinggi. Sehingga dunia ini pian nikmati dan pian jalani dengan tenang. Karena hutang ini membawa masalah lah. Nah, jadi itu cerita Sayyidina Mu'az bin Jabal. Hadisnya Nabi SAW bersabda, ujar Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa kepada Allah ini kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas dan sangat mencakup dari segala macam perkara, sehingga takwa kepada Allah ini sebuah predikat atau titel yang wajib dimiliki oleh seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau orang itu jadi guru, maka takwa harus dimiliki, takwa kepada Allah, sehingga inya turun pas waktu, bulik pas waktu, mengajar dengan sungguh-sungguh, kada mengulicir mengajar, asal masuki haja kekanakan kada. Kemudian takwa kepada Allah perlu lawan RT misalnya jadi RT, takwa kepada Allah. Kemudian jadi pembakal perlu takwa kepada Allah, kada memangkas anggaran desa sehingga samin kuat sedikit, jangan banyak dipakai ke lain, sesuai standar bangunan membangun. Tuan guru perlu takwa kepada Allah sehingga jangan pintar berbicara tapi kada berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian seluruh manusia perlu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang penganut kitab terdahulu sebelum kalian, dan kalian, apa wasiat Allah Ta'ala? Bahwasanya kalian bertakwalah kepada Allah. Kemudian makna takwa itu apa? Makna takwa yang standar makna takwa kepada Allah, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjauhi yang dilarang, mengerja yang diperintah. Itulah standar takwa. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika ditanya apakah itu takwa, ujar Sayyidina Ali, takwa itu bila terhimpun 4 macam. Yang pertama ujar beliau, al-khaufu minaj jalil, yaitu takut dari Tuhan yang maha agung, ada perasaan takutan lawan Tuhan. Kemudian wal amal bitanzil, mengamalkan lawan ilmu yang turun dari Allah melalui Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Muhammad dengan hadis, kemudian apa ngarannya yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama. Kemudian yang ketiga, wal qanaah bil qalil, merasa cukup lawan rezeki nang sedikit. Nang sedikit pun kita merasa cukup, apalagi nang banyak. Artinya kita sepekulih seapa, alhamdulillah disyukuri, maka sehingga rezeki itu nikmat dan kita ridha lawan Tuhan dengan pembagiannya. Karena rezeki itu pembagian Tuhan, bukan kehendak pian. Pian hanya disuruh berusaha. Makanya kan ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i aja rezeki itu harus dijemput. Artinya di dalam masalah rezeki memang kita wajib berkeyakinan rezeki datang dari Allah. Tapi pian kada obok-obok di kamar aja, getah turun seorang titik seorang kada mau. Aku rezeki Allah menjamin, bakurung isok ada kadang orang memutiakan getah di hutan situ, atau titik seorang getah kacawan dah kawa. Jadi Imam Syafi'i rezeki datang dari Allah tapi harus turun. Kalau Imam Malik mengatakan rezeki itu datang dari Allah meskipun kita kada berusaha.
berbeda sedikit tetapi kesimpulannya sama. Memang kalau rezeki memang rezeki yang kita makan berusaha kada berusaha termasuk kayak behinda kan rezeki turun ke kita di rumah kada kah itu tetap kita nikmati. Tapi kalau ini hendak nukar sapi demutur turun kah menurih. Nah artinya rezeki itu harus dijemput ujar Imam Syafi'i. Jadi pian bila hendak berduit berusaha, jangan kada berusaha. Makanya kan apa jar la rajula dari pun jalisun, kadada laki-laki nang pangulir, kadada laki-laki nang sukses, pangulir pamalas. Itu kadada duduk aja santai jadi orang sugih. Itu kadada orang sugih itu dasar hikmatnya berusaha. Dasar tapi ada waktu tujuannya berusaha terus cocok jadi orang sugih. Kayak tujuan jadi orang alim kayak tujuan hendak nuntut ilmu, hendak jadi aku jah karena hendak hafal Quran 30 juz. 31 juz lebihan gak ada pang, gak 30 aja Quran kan. Nah, kemudian hendak hafal hadis 1000, 20.000 hafal hadis tapi kada pun mahafal, ada mau hafal. Jadi harus mengorbankan semangat untuk mendapatkan hasil yang dicita-citakan. Nah, la rajula dari pun jalisun. Jadi takwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah ini banyak fadilat lah. Yang pertama, takwa kepada Allah fadilatnya Allah cintai orang yang takwa. Ujar Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta lawan orang takwa. Kemudian orang takwa kepada Allah dibaguskan amalnya dan diampuni segala dosa. Amalnya dibaguskan oleh Tuhan. Ujar Allah Ta'ala ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Takwalah kalian kepada Allah, ittaqullah, dan berkatalah perkataan yang benar, niscaya Allah akan perbagusi amal kalian. Allah akan membaguskan amal kita dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah selamatkan daripada api neraka. Ujar Allah Ta'ala summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Banyak takwa kepada Allah. Kemudian pulang takwa kepada Allah ini Allah carikan jalan keluar setiap kesulitan dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan carikan jalan keluar. Pian pokoknya berusaha takwa dan berusaha napa nang hendak pian usahakan karena Allah nang mencarikan jalan keluarnya dari tiap sesuatu yang pian merasa kesulitan, dan Allah berikan rezeki dari jalan nang kada disangka-sangka. Nah, nang kada pian terka itu rezeki pian, sekalinya rezeki pian. Ayat yang terakhir nang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kebanyakan pentafsir ayat ini mengatakan turun ayat ini dengan sebab bahwasanya dahulu ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Auf bin Malik al-Ashja'i ini mempunyai anak yang bernama Salim. Jadi bisi anak ngarannya Salim. Kemudian Salim ini ditawan oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang kada beriman lawan Allah, menawan Salim anaknya Auf bin Malik al-Ashja'i, sehingga umatnya ribut di rumah, menangis, gaduh. Jadi kita ma'amuk, bini Sidin ma'amuk. Kemudian datanglah Auf bin Malik al-Ashja'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang masalah kemiskinan yang menimpainya, kemudian tentang meronta-ronta istrinya karena kehilangan anak. Jadi ujar Auf bin Malik al-Ashja'i, ya Rasulullah, kami ini tadubu-dubul sana mana kada berduit sama mana hilang anak. Tadubu-dubu nih. Sama mana kada berduit sama mana anak hilang. Kemudian ujar Nabi SAW, isbiri, bersabarlah oleh kalian kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan perbanyaklah ucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi perbanyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabar, takwa kepada Allah, dan perbanyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pian hafal kada betah lagi. Nah, kemudian pulanglah ke rumah Auf bin Malik al-Ashja'i, kemudian menceritakan kepada istrinya
wahai istriku, aku datang kepada Rasulullah, kemudian diwasiatkan oleh Rasulullah untuk kita bersabar dan takwa kepada Allah, dan disuruh kita memperbanyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian jenang bini paling nikmat itu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian mulailah berdua mengamalkan la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak berselang lama maka terjadilah sebuah kejadian, yaitu yang menawan anak yang bernama Salim ini lingah. Kemudian melepaskan dirilah Salim daripada tawanan. Kemudian lingahnya itu sampai Salim ini mencuri ternaknya orang musyrikin sebanyak 4.000 ekor kambing. Banyak bener lah, mencuntan 4.000 ekor buat orang musyrik. Jadi imbah ditawan tadi bulik, handernya kambing 4.000 ekor, unjuknya wadah abahnya. Mon sawat 4.000 bisi kambing penyugihnya di kaladan ini sinapana. Bisa separinginan parak lidannya 4.000 kada sesadikit lah. Itu sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat la haula wala quwata illa billah, perkaranya amalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bukan hanya menyelamatkan daripada kesusahan, tapi mengayakan orang yang mengamalkannya. Nah makanya kan amun kada salah lah, kada ingat nah entah 240 kali kayak itu nah, kayak di pamangkeh anu Kiai Haji Mahfuz Amin yang haulannya parak insyaallah di bulan Dzulhijjah 21 Dzulhijjah. Kalau kada salah amalan sidin itu imbah maghrib la haula wala quwata illa billahil azim 240 kali. Maka sidin kada hakun pembacaan imbah maghrib ulun dengar gitu nah. Ya jadi karena sidin ada rutinitas sidin yang sidin amalkan, yaitu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Dalam hadis lain riwayat Al-Imam Baihaqi, ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. La haula wala quwata illa billah itu sebenarnya obat daripada 99 penyakit, dan yang paling ringan bisa diobati lawan la haula wala quwata illa billah itu adalah ham, duka cita, gelisah. Udah kita gaune diobati lawan banyak la haula wala quwata illa billahil azim. Atau musim kada berduit, arisa hujan-hujan, parlo la haula banyak la haula wala la haula. Nah, cuman kita tuh ranjak bilang model yang sekali-sekali aja tuh nah. Nda sehari nda rajin isok parai. Nah, maka kada mau manjur amalan tuh lah. Nya amalan ini model kayak obat herbal lah. Jadi harus rutin aja tugul. Sembahyang duha rutin tugul. Baca surah Waqiah rutin tugul. Baca la haula wala quwata illa billah rutin tugul. Mau tuh ada faedahnya. Nih nah, sudah 2 kali 3 kali hendak jadi orang penyugihnya di kaladan. Ada awal lah. Nah, jadi harus istiqamah, al-istiqamah khairun minal fikramah. Jadi yang pertama apa ngarannya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah itu makunta. Kemudian yang kedua wa'at bi'is sayatal hasanata tamhuha, dan ikutkan wa'at bi'is sayata, ikutkanlah olehmu akan kejahatan dengan kebaikan, supaya kebaikan itu penghapus dari segala kejahatan. Kenapa gerang? Karena manusia ini kita ulun pian insyaallah ada mempunyai kesalahan. Ada kau disimpani di hadapan Allah, kita kau menyimpannya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita kada kau menyimpannya. Kita yakin diri kita ada mempunyai kesalahan, tapi kesalahan itu bisa diobati dan bisa ditambah lawan kebaikan. Seperti yang akan dihadap kita ini puasa Arafah. Puasa Arafah itu ya Rasulullah menebus dosa yang telah lalu 1 tahun dan menebus dosa yang akan datang 1 tahun. Puasa Arafah sehari, jangan sampai kita melewatkan puasa hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Nah itu disunnahkan, sunnah muakkadah puasa di hari Arafah. Banyak lagi yang yang menghapus dari segala dosa, seperti mengucap la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di dalam sehari semalam 3 kali aja, maka diampuni oleh Allah dosanya di dalam hari itu. Jadi jangan sampai kada mengucap la ilaha illallah 3 kali, maka
la ilaha illallah itu akan menghapus dosanya dalam sehari bila mengucap 3 kali sehari. Nyaman hajaan. Nah, jadi ada di zaman dahulu sahabat yang bernama Nabhan At-Tammari. Beliau mempunyai hanut. Hanut itu jadi kitab warungan atau toko. Nabhan At-Tammari ini seorang laki-laki yang mempunyai toko tamar. Jadi berjualan tamar, nang dia kayak orang berjual beres belabrak juga di muka gitu lah. Kan biar mimpian ke Makkah kada mau pang tamar itu berbungkus-bungkus pasti belabrak nah betuyuk-tuyuk. Kemudian suatu hari ada seorang perempuan cantik jelita menukar di warung sidin. Nah kemudian si Nabhan At-Tammari ini tertarik lawan perempuan tadi. Ujar Nabhan At-Tammari, barangnya nang harat jadi dalam warung. Nah, nipu sekalinya, nipu. Nah, kemudian ujar nang bibinian tadi karena ditawari nang taharat kan, kayak kita juga pilih baju pada jenang taharat saya nukar nang paling murah. Nah, itu loh putam lah, mencari nang paling harat. Mereka ditawarinya beda hulu kayak itu barang nang harat di dalam. Kemudian perempuan tadi langsung masuk ke dalam juga, mencirup masuk. Sekalinya Nabhan At-Tammari ini kada kuat menahan syahwatnya, diregep sidin bibinian tadi, dicium pulang. Terkecuali zina. Jadi dipalok sidin gitu. Kemudian tiba-tiba sadar, dilepaskannya perempuan tadi, kemudian lari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asabtu haddan. Wahai Rasulullah, menimpa aku akan yang mewajibkan atasku hukuman. Fa'arada anhu, Rasulullah kada mahirani. Kemudian dia mengulang-ulang. Ujar Sayyidina Umar, amun inya Rasulullah sudah berpaling ikam simpani minta ampun lawan Tuhan. Tapi nya amu diasa kada tanang. Hendak mengisahkan lawan Rasulullah, kemudian diceritakannya kejadiannya inya bahwasanya badagang tamar dimasukkannya binian regapnya. Kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, baudu sembahyang lawan aku. Kemudian turun firman Allah taala, wa aqimis salata liduluki syamsi wa napa ujar Allah taala, turun firman Allah subhanahu wa taala supaya jangan tersalah ayatnya nah, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayiat, dan dirikanlah olehmu sembahyang di penghujung siang, subuh, pagi, zuhur, asar, subuh. Kemudian wazulafa minal lail, kemudian beberapa waktu di malam hari, maghrib lawan isya. Ujar Allah taala, innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan itu penghapus dari segala keburukan. Nah, jadi luar biasa lah turun ayat itu. Kenapa sebabnya? Laki-laki tadi kejadian-kejadian di zaman sahabat itu menyebabkan turun ayat. Tapi nak ini jangan judi turutilah. Lo kayaknya buat toko, masuk lo aja masuk. Nah, ragap tuh nih, 60 barangnya bagus. Nah, kayaknya hanya sembahyang kadang itulah. Ini khusus sembahyangnya di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amun itu sudah jelas kan, hukum fikih sudah jelas tentang takbil mencium perempuan itu hukumnya haram, apalagi pelecehan. Oh, ini jangan macam-macam pian. Ada sembahyang warakada masuk penjara bisa pelecehan. Nah, cuman ini on menceritakan ini adalah sebab turun ayat yang mana ayatnya wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayiat. Luar biasa lah. Nah, jadi yang kedua ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayiatal hasanata tamhuha. Yang terakhir ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah lawan manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaul melawan manusia dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudau fil mizan askal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang sesuatu itu lebih berat bila diandak di timbangan dibandingkan baik akhlak. Baik akhlak itu timbangannya berat. Sampai-sampai dalam hadis lain, akrabukum indi majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kelak duduk lawan aku ya Rasulullah di hari kiamat, orang nang paling baik akhlaknya. Akhlak nang baik itu kaitannya menyebabkan parak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun dipuji oleh Allah
di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan, Anil Hasan wa Anil Hasan wa Anil Hasan wa Anil Hasan wa an Jaddil Hasan bisanadin Hasan, inna ahsanal hasan khuluqul hasan. Bagus benar hadisnya lah. Jadi hadis daripada Hasan ngaran Hasan terus yang meriwayatkan daripada Hasan daripada kakeknya Hasan dan sanadnya Hasan, inna min ahsanil hasan al khuluqul hasan. Luar biasa hadis. Yang pertama ajar Hasan bin Dinar. Hasan yang kedua Hasan bin siapa lah? Hasan yang pertama Hasan bin Dinar, Hasan yang kedua yang ketiga Hasan Basri, yang keempat Hasan bin Ali, kemudian Jaddil Hasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepaling baik yang baik itu adalah akhlak yang baik. Luar biasa. Nah, jadi akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang paling baik daripada yang baik. Makanya sesuatu yang paling baik diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita apa? Itu adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu adalah kebaikan yang kita miliki yang paling baik. Kemudian apa itu akhlak? Kemudian kita tutup sedikitlah. Apa itu akhlak yang mulia? Dalam kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, akhlak yang mulia itu yang pertama aja kaful ada, kada pernah menyakiti orang lain. Lawan muntungnya, lawan matanya, mata mau aja menyakiti orang lain, aja sirit-sirit. Ini mana nih mau menyambete ini kan? Ada juga lawan muntung, udahnya nang menyambete, mengupat, menggibah, mencaci, memaki, bentak, itu bertaan menyakiti lawan mulut. Kaful ada, lawan tangan nampar, nampiling, lawan betis, menyipak, macam-macam menyakiti orang nih. Pokoknya kaful ada, menahan menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua wabadzlun nada, memberikan apa yang dimilikinya, artinya penyedekah. Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan tidak akan terhimpun dua macam bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman tidak akan terhimpun dua macam. Yang pertama bakhil, yang kedua akhlak buruk, itu kada mau terhimpun. Bila orang itu beriman, percaya lawan Allah, lawan Nabi kita Muhammad, dan beragama Islam, mengimani lawan hari akhirat, iman nang 6 perkara ini rukun iman, maka orang itu kada bakalan dua macam ini bisi dalam dirinya. Pertama bakhil, yang kedua akhlak buruk. Orang nang bisi dua macam itu menurut ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya imannya tipis. Nah, kemudian yang ketiga basyasatul wajhi, pangurihing. Parangutan tuh lain akhlaknya baiklah. Nah, ada kawat taliwat orang sedikit aja salah ucap 2 tahun sih dengan marang muti terus. Nah, itu parangutan benar. Nah, mudah-mudahan yang sedikit. Nah, kemudian sambungannya tadi wala watana lil jahil, dan tidak ada ketenangan tempat tinggal bagi orang jahil. Orang bodoh dimanapun berdiam, dimanapun berada, orang yang kada bisa kelebihan itu seolah-olah asing sekalipun di kampungnya sendiri. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita tuntut, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, disehatkan walafiat, dihindarkan daripada wabah, bencana dan penyakit, dan mudah-mudahan zuriat keturunan kita dijadikan orang yang soleh dan salihat membantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dijumpakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa adham alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin.